Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Materi yang akan kita pelajari adalah kosakata baku dan tidak baku, distribusi hasil produksi, rangkaian seri dan paralel. Agar kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran yang pertama. Yang pertama, menemukan kosakata tidak baku pada teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya sebuah fenomena alam. Dalam teks eksplanasi ilmiah, seperti yang kalian tahu, ditulis menggunakan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Sehingga dalam teks eksplanasi ilmiah tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku. Kosakata baku. Menemukan kosakata tidak baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membaca tentang teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Pada hari ini, kita akan membaca kembali teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Kosakata tidak baku tercetak dengan huruf yang miring. Coba simak teks eksplanasi berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nürnberg, Jerman. Selanjutnya, pada abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Pada teks eksplanasi tersebut, ada beberapa kata yang tidak baku. Yang pertama, penulisan pada zaman menggunakan huruf J. Seharusnya kosakata bakunya penulisannya menggunakan huruf Z, zaman. Arti kosakata zaman adalah jangka waktu yang panjang atau pendek untuk menandai suatu masa.
Yang kedua, memakai. Ini tidak baku ya. Kosakata bakunya yaitu memakai. Arti katanya menggunakan. Yang ketiga, mengkilap. Kosakata bakunya mengilap. Huruf K itu melebur jadi menghilang, sehingga penulisan bakunya adalah mengilap, yang artinya berkilat. Tugas kalian, silakan nanti mencari kosakata yang tidak baku, kemudian menggantinya dengan kosakata yang baku, serta menambahkan arti dari kosakata tersebut. Pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan distribusi. Zaman dahulu tadi apa yang kalian tahu tentang artinya zaman? Ya, benar. Zaman artinya suatu masa tertentu. Pada zaman dahulu, ketika ada hasil produksi, misal ada yang menanam jagung, menanam padi, itu akan disalurkan atau didistribusikan ke tempat yang lainnya. Akan tetapi, pada zaman dahulu masih menggunakan alat yang sederhana, belum menggunakan adanya mesin. Contohnya, menggunakan delman, kemudian ada yang menggunakan kapal, terus ada yang menggunakan becak, kemudian ada yang menggunakan perahu yang bahannya dari bambu. Kelemahannya atau kekurangan dari alat transportasi yang sederhana tersebut, dalam mendistribusikan hasil produksinya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, jangkauannya atau pendistribusiannya terbatas, tidak bisa menjangkau daerah yang lebih jauh. Pada zaman sekarang misalnya motor ya, sebelah belakangnya ada muatannya tuh, kemudian ada truk, ada kapal, ada pesawat terbang. Alat transportasi modern ini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam mendistribusikan hasil produksi. Selain itu, jangkauan wilayahnya tak terbatas atau dapat menempuh jarak yang jauh. Kemudian ini alur penyaluran hasil produksi. Dari gambar bisa kalian lihat, pertama ada nelayan menangkap ikan, kemudian dia dijual ke pengepul ikan atau penjual ikan, kemudian diolah, kemudian disalurkan ke supermarket atau ke pasar-pasar. Baru sampai ke pasar, kemudian kita sebagai konsumen dapat membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan tadi. Selanjutnya adalah rangkaian seri dan paralel. Bisa kalian lihat contoh gambar rangkaian seri ya. Kemudian contoh gambar rangkaian paralel. Bisa kalian bandingkan. Yang pertama itu ada pada rangkaian seri, lampunya disusun secara sejajar. Nih di sini. Kemudian yang paralel ini lampunya disusun secara bercabang. Kita lihat pada rangkaian seri, ini gambarnya. Dihubungkan menggunakan sumber listrik, ya, sehingga bisa menyalakan lampu yang telah dihubungkan. Kemudian termasuk rangkaian tertutup. Selanjutnya lampu dipasang secara berderet. Ini lampunya dipasang secara berderet, berurutan ya. Kemudian yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Karena rangkaiannya ia berderet, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit daripada rangkaian yang paralel. Kemudian, jika satu lampu padam, misalnya padam, lampu yang lain akan ikut padam. Ini kekurangan dari rangkaian seri. Kemudian, nyala lampu satu dengan lampu lain tidak sama terang. Jadi, nyala satu lampu dengan lampu lain tidak sama terang. Ada yang terang, ada yang lebih redup. Kemudian, kita masuk ke rangkaian paralel. Nih, bisa kalian lihat. Yang pertama, dihubungkan menggunakan sumber listrik. Ini sama dengan rangkaian seri tadi ya, sehingga bisa menyalakan lampu yang sudah terhubung. Kemudian yang kedua, termasuk rangkaian tertutup. Ketiga, lampu dipasang secara bercabang. Ini berbeda dengan rangkaian yang seri tadi. Kalau seri tadi disusun secara berderet. Keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ini pada rangkaian paralel, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena
rangkaian paralel itu disusun secara bercabang. Yang kelima, jika salah satu padam atau lampunya padam, maka lampu lain akan tetap nyala. Semisal lampu ini nih, ini padam atau mati, lampu ini masih bisa menyala. Ya, ini merupakan suatu kelebihan dari rangkaian paralel. Berbeda dengan yang tadi, kalau rangkaian seri, yang satunya padam, lampu yang lain ikut padam. Yang keenam, nyala satu lampu dengan lampu yang lain sama terang. Nah, ini di sini nyalanya sama-sama terang. Beda dengan rangkaian yang seri tadi ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kamu pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.